Ya. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Bersama saya Yuda Kristawan, jumpa lagi dalam obrolan bersama KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan bertepatan dengan satu hajatan besar dengan tema Guden Navon, Kota Baru, dahulu dan tak terlupakan. Dan sudah hadir bersama saya di sini. Kita langsung dari Jalan Sudirman ya. Ada Mas Ahmad Sidki. Beliau adalah divisi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sehat dulu. Salam sehat. Semangat ya Mas? Semangat. Senang banget ya. Total loh ini. Semangat. Saya juga nggak kalah total. Saya ada ini. Iya. Terus ada kejatuhan apa gitu yang saya pakai ada tongkat aja. juga. Oh. Oke, Iya. Mas Ahmad, kita Oke. akan ngobrol soal bagaimana teman-teman KPU DIY berusaha untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan literasi ya. Ini jadi satu kesatuan ya. Tentu berharap besar bahwa menyambut pemilu 2024 akan berjalan lancar, bermartabat dan berbudaya, begitu ya. Amin ya. Kelihatannya eye catching, tapi menjalaninya yang Nah, itu. ya ini ya butuh proses panjang. Nah, Mas Ahmad, langsung saya mau ajak Mas Ahmad untuk merespon isu terkini. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Kok tiba-tiba kemarin ribut-ribut ada pemilu Ya, ditunda? ya, Ini ya. jadi satu Ya. pembahasan yang sangat di mana-mana lah ya, bahkan di angkringan ya kita Betul, lihat, betul. bahkan di sini-sini tadi juga Ya, ya. teman-teman yang ikut sosialisasi KPU ya, itu juga merasakan hal yang sama. Apa sih yang sudah terjadi? Ya, ayo dijelaskan ini. Oke Mas Yuda, ya, menarik ya. saya kira. Ya, ya. Karena memang itu bukan hanya pertanyaan Mas Yuda ya. Ya. Tapi ketika kami kemarin turun ke desa-desa melakukan Ya. sosialisasi Ya. masyarakat, pertanyaan masyarakat ya sama. Sama seperti ya? itu. Pak KPU, apa yo tenan po pemilu diundur Oke. ditunda. Karena kan beritanya di Ya, media sosial memang. dan televisi masif ya. Betul. Ya. Mereka melihat di televisi Ya. ya, di desa-desa itu, kemudian tentu saja di media sosial, Ya, di betul. koran ya. Ya. Nah, ini yang menarik mumpung malam ini kita ketemu Betul. ya, ingin saya jelaskan bahwa pemilu jalan terus. Jalan terus kita. Berarti Karena pemilu jalan terus ya. pemilu itu Sesuai jadwal ya. menjadi mandat dari konstitusi. Undang-undang. Undang-Undang Oke. Dasar Ya. 45 pasal 22E. Ya. Di situ dijelaskan ya, pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, Ya. jujur dan adil 5 tahun sekali. Oke. Jadi itu sudah siklus ya. Ya. Siklus yang harus dilaksanakan oleh konstitusi. Mandatori konstitusi. Mandatori Ya, konstitusi. oke, ya. Nggak main-main, ini undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Oke. Nah, sehingga ketika ada wacana atau bahkan putusan pengadilan kemarin Ya. yang secara tidak langsung menunda misalkan, Mengagetkan juga itu ya. mengagetkan ya. Saya kira itu KPU tetap jalan terus. Ya. Oke lah, mungkin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan seperti Ya. itu dan KPU Tetap diapresiasi melakukan, ya. KPU kita mengapresiasi ini proses Ya, hukum. proses hukum. Proses hukum. Dan KPU tetap- melakukan upaya banding Ya. ya. Dan kami optimis gitu Ya. kan. Optimis pemilunya akan tetap dilaksanakan. Oke. Karena tahapannya juga sudah jalan kira-kira mungkin sekarang tuh 40%. Oke. Tahapan yang sekarang berlangsung itu partai politik sudah ditetapkan nih Mas. Ya, betul. Pesertanya udah ditetapkan ya. Semua partai politik sudah ditetapkan. Kemudian saat ini yang sedang kita langsungkan itu adalah pemutakhiran daftar pemilih. Oke, pemutaran daftar pemilih ya, udah Baru sampai di situ selesai ya. 14 Maret kemarin. Oke. Selama 1 bulan lebih kita melaksanakan coklit, Oke. memastikan warga negara itu terdaftar sebagai pemilih. Kecocokan itu ya. Betul, Betul. kita cocokkan Ya. KTP di KK, Ya. bener nggak ini sudah meninggal Betul, atau udah pindah nggak di atau situ. Udah pindah gitu Oke. kan. Nah ini yang kita Oke. verifikasi langsung di lapangan. Berarti di sini Mas Ahmad mewakili KPU DIY menegaskan bahwa tetap meskipun upaya hukum ini sudah ditempuh dan optimis ya. Ya. Karena Saya kemarin kira betul-betul mengagetkan juga ya. mengagetkan Ya, ya, dan ya itu kan sebuah Dinamika lah ya. dinamika hukum lah. Ya, ya. Artinya memang kita hormati itu. Kita hormati. Ya. Nah, karena itu masih dalam koridor hukum. Ini Oke, ya. ya. Beda kalau sudah melakukan gerakan massa menunda pemilu Ya, itu kan ya, di luar ya. koridor hukum. Betul. Ini kan masih dalam koridor hukum dan kita terus lakukan upaya banding Ya. dan sebagainya. Oke, itu ya teman-teman Tribuners masyarakat Jogja dan
pemilih pemula. Nah, yang baru pertama milih kan besok Betul. ratusan ribu ya. Betul. Untuk di Jogja sendiri ya, yang Jogja, usianya 17 tahun ke atas sudah punya IKTP kan punya hak pilih ya. Jadi semangat memilihnya tetap dijaga karena pemilu insya Allah akan dilaksanakan 2024 ya. Nah oke Mas, kita geser ke sosialisasi dari teman-teman KPU DIY. Nah malam ini ada yang menarik teman-teman. Jadi salah satu booth yang paling rame adalah boothnya KPU DIY. Iya, betul. Ada apa gerangan? Ternyata ada bonekanya. Dan ini ada namanya ya. Sura dan Sulu. Sura dan Sulu. Suara rakyat, suara pemilu. Oke, Sulu tak pikir teman saya di Tribun ini. Oh gitu ya, ada namanya ya. Sulu ya. Sura itu suara rakyat. Surat Dina. Apa itu kalau orang Jawa itu? Ya, Dina apa gitu ya. Sulu itu suara pemilu. Pemilu, dua ini. Ya. Ada apa? Apa yang kemudian menyebabkan crowd di booth-nya KPU? Mungkin Mas Ahmad yang menjelaskan deh. Ya. Ini salah satu keberhasilan menurut saya. Sampai malam ini Ya, kita di belakang kita ada ya. Jam berapa nih? Jam Ini 10 jam ya. Ya, hampir Malam jam dari 10 malam. Jam 7 malam kita buka Ya. itu terus rame ngantri orang untuk masuk ya. Ya, ya. Saya kira ini menunjukkan antusiasme. Ya, ya. Antusiasme masyarakat terhadap pemilu. Ya. Ya kan, begitu melihat booth pemilu KPU Ya. ya, di situ kami melakukan beberapa layanan cek DPT online. Kita Oh, cek. ada layanan juga ya langsung ya? Oke, ya, langsung, ya. kan kita bantu masyarakat Ya. melihat apakah namanya terdaftar Terdaftar sebagai di DPT, pemilih. oke. Nah, kalau belum seperti apa kita Ya. melayani konsultasi soal Ya. pemilu Oke. dan antusias masyarakat ini cukup tinggi karena ini memang apa ya? Saya merasakan semangat publik ya terhadap pemilu ini di Jogja ini terutama cukup besar. Oke. Jadi tidak semata-mata karena gimmicknya boneka ya? Oh bukan. Situ Ya, mungkin karena ada lah, ada ya, beberapa persen itu ya, ya. tapi ada pemutakhiran data Iya, tadi ya. betul. Ngecek bisa DPT-nya Betul. tercatat apa enggak. Termasuk tadi saya Ya. menemani ada wisatawan asing ya. Ya tadi saya sempat ya lihat ya ada beberapa Industri wisman wisatawan ya asing. Penasaran mancanegara. Ini election commission body gitu kan. Oh, oke. Langsung dia tertarik Oh, bertanya-tanya oke, soal oke. pemilu. Oke. Tempat foto juga di sana. Oke, ya 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 ya. Nah ini karena pemilu di Indonesia itu memang cukup menarik perhatian publik internasional. Masyarakat dunia ya. Pemilu Betul. yang paling kompleks Betul. di dunia gitu ya. Sebenarnya kalau di lihat secara detail itu ngeri-ngeri sedap juga ya. Ya enggak Mas? Benar, Kita benar. ingin 2019 Betul. konstelasi politik sangat tinggi Ya, sekali. betul, Ya, betul. ya, ya. Itu residu ya, ada Ya, konflik ya, ya. residu. Karena itu pemilu 2024 ini tema kita Ya. sekarang itu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Pemilu sebagai sarana Sarana integrasi. Artinya sebenarnya ini udah lama karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul. Sila 1 sampai 5. Ya. Persatuan Indonesia dari situ gitu Ya. kan. Ini ada turunan yang kesekian kali sebenarnya Betul, ya. supaya marwah pemilu ini Ya. tidak lepas dari integrasi Ya, bangsa. jadi sebenarnya tujuan dengan tema ini kita ingin menegaskan Ya. bahwa jangan sampai pemilu itu hanya menjadi sebagai arena pertempuran politik Oke, kalau kata Bung ya, Karno itu ya. ya, Arena ya. kontestasi Ya. semata-mata itu. Ya, Tapi justru ini menjadi sarana integrasi, bukan justru memecah belah. ya, Nah, kita belajar dari pemilu 2019. Betul. Ya, ya itu mengakibatkan keterbelahan. betul. Karena itu juga sejarah Betul. ketika hanya ada 2 calon Ya, presiden waktu itu ya. Ya, Tapi kita bersyukur kita bisa melewati itu dan bisa melewati. ternyata everything is gonna be alright. Gitu ya. Ya, Doa ya, bersama ini ya. Terus gimana Mas? Ini menghadapi itu gimana KPU? Ya, karena Dengan itu pengalaman itu. ada beberapa tantangan yang harus kita antisipasi ya. Ya. Pertama, hoax pemilu. Oke. Ya, ya ini Dengan- satu kita musuh dengan media terbesar ya, sosial, betul. Media sosial ini kita diuntungkan ya, Ya. dengan sosialisasi pemilu semakin Ya. mudah, kemudian diseminasi juga semakin mudah sekarang. Tetapi juga ada dampak negatif ya, ada hoax pemilu yang Ya. juga dengan mudah tersebar. Dan sudah mulai dari sekarang. Dan 2023 ini. 2018, satu tahun Ya. menjelang pemilu 2019, Mafindo kemudian Kominfo mencatat ada 3.000 sekian. 3.000 sekian hoax politik. Oke, Ya. itu yang tercatat ya. Yang tercatat ya saya kira, yang belum tercatat ya mungkin lebih banyak. Iya, iya, Nah, iya. karena itu kita mengantisipasi 2024 ini Ya. jangan sampai kita terpengaruh. Nah, Ya. di sini literasi politik dan literasi media sosial itu menjadi satu kesatuan, Mas. Oke. Iya. Salah satunya seperti ini ya kita ya, Ya, langsung salah terjun satunya ke kita bersama ke keramaian dengan ya. teman-teman media, Betul. dengan Pemerintah daerah ya. melakukan itu yang pertama. Yang kedua, Oke. tantangan yang tidak kalah
penting yang ini masih klise sebenarnya, tapi Ya. harus kita antisipasi juga masih maraknya money politik ya. Oke, ya. Ini merusak betul ini money Oke. politik ini. Kita berharap masyarakat itu datang ke TPS Ya. berdasarkan pada pilihan hati nurani. Ya. Memilih itu atas dasar rekam jejak, Ya. secara rasional, Ya. bertanggung jawab, Ya. cerdas seperti itu. Jadi Oke. bukan karena ada NPWP ya, nomor pirowani piro gitu. Karena Iya, iya, iya. bangsa kita korupsi ya, merajalela Ya, ya, ya. karena diawali dari transaksional Yang kecil-kecil itu ya. kecil-kecil dari Oh, money oke. politik. Saya sepakat, dan kemarin kebetulan kami juga bekerjasama dengan teman-teman di Satpol PP, Komisi A, Ya, ya, ya. Satlinmas, Ya, dan ya. Jaga Warga. Jaga warga. Nah, mereka komitmennya sangat tinggi ya, dan Betul, terbukti ya. mereka sudah pernah punya pengalaman di 2019 dan berhasil meredam itu ya, Ya, dengan situasi yang saat itu tentu sangat sulit gitu. Betul. Di satu lokasi aja benderanya bisa Macam-macam. kebelah macam-macam gitu. Nah, Menariknya juga keistimewaan Jogja salah satu ada namanya jaga warga. nah, itu tadi. Di luar struktur resmi dukuh RT Betul, ada jaga ya, warga, ya. inisiatif partisipasi masyarakat. Ya, Nah, tetapi kami bersyukur setiap kali pemilu Mas Yuda ya, Ya. di DIY ini di Jogja ini partisipasinya selalu tinggi memang. meningkat terus ya setiap tahun ya? Meningkat Oke. terus. Tetapi ya ini secara kuantitatif. Ya, 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 ya. Pekerjaan rumah kita sekarang di pemilu 2024 agar kuantitas partisipasi itu juga Ya. ya menderek kualitas partisipasi. Oke. Gitu. Tidak Ya. hanya hadir di TPS tetapi kehadiran mereka itu memang Benar-benar untuk betul, memberikan. atas dasar rasionalitas Betul. dan sebagainya. Ya, Seperti saya kira kalau masyarakat sudah datang itu sudah baik. Tapi Iya, kemudian menggunakan hak pilihnya ini juga, kalau ini bisa betul. grafiknya sama, gitu Iya. ya. Ini saya kira Ada lagi, menarik. Datang sudah baik. Ya. Datang dengan tanpa money politik itu jauh lebih Ya, baik. jauh lebih Satu baik. lagi yang lebih baik lagi berpartisipasi sebagai penyelenggara. Oke. Nanti di 14 Februari kita Ya. membutuhkan ribuan KPPS. Oke, KPPS ya. Ada 12.071 TPS di Oke. DIY sementara ini ya. Berapa di DIY sendiri? 12.071 TPS. 12 ribuan TPS ya. Berarti 12 butuh ribuan. berapa Kali orang 7. nanti? Kali 7. Oh. Nah, berapa Mas, itu? berapa ya? Kita suruh ngitung. Ini maskotnya ya, maskot KPU ya. Oke, Iya, maskot KPU barusan hadir. Nah, ini Sura sama Sulu ya. Iya. Nah, ini salah satu gimmick dari KPU untuk menarik perhatian. Bahkan nanti Iya, iya, anak-anak SD pun sudah harus kita kenal sejak dini ya, bagaimana Betul. kemudian Ya. di Indonesia ada sistem demokrasi yang harus kita. Wah, ini dia ini. Wah, ini namanya adalah Sulu nih ya. Sulu. Nah, ini salah satu Iya, iya, namanya maskot KPU Sulu dan Sura. Sura. Ini ya, ini Sulu. Ini bentuk nyatanya seperti ini. Ini kalau anak-anak yang kemarin main game tuh ada kayak Pokemon. Pokemonnya KPU ya. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih ya Mas Sulu dan Mas Sura. Oke, kok masih ini gender nanti Mas Mbak. Ini ada Sulu yang dan betina, ada yang jantan satu. Oh gitu ya. Mas. Oke, iya. iya. Coba kita lihat dulu gitu ya. Oke, lanjut Mas Ahmad. Nah, Iya. artinya kemudian sebenarnya modal untuk khususnya di DIY ya, Iya. untuk menyambut pemilu 2024 itu komponennya udah lengkap ya. Betul. Tapi hanya saja kan ada pemilih pemula yang Iya. ribuan orang nanti ya, yang kemudian baru akan menggunakan hak pilih Ya. pertamanya. Nah, ini seperti apa treatmentnya KPU Ya, DIY? memang pemilih pemula ini jadi salah satu prioritas kami dalam Ya. melakukan voter education, Ya. pendidikan pemilih, sosialisasi. Ya, Dan kita strateginya berbeda tentu Ya. dengan pemilih yang kolonial, Ya. pemilih milenial. ya, ya. Nah, karena itu kita melakukan pendekatan dengan media sosial, Ya. pendekatan dengan budaya populer, ya, pendekatan dengan komunitas-komunitas Ya. anak muda, ya, yang kita bangun secara berkelanjutan. Nah, termasuk ya dalam event-event seperti ini, Ya. event pertunjukan musik, ya, banyak kita ingin sinergi dengan teman-teman komunitas di Jogja ini kan Ya. banyak komunitas, itu yang kita bangun. Ya, artinya semakin dekat semakin mudah gitulah ya, Iya, ya, iya. gampangannya ya. Betul, Karena betul. bagaimanapun masyarakat Jogja khususnya komunitasnya luar biasa. Betul. Bidang apapun ada ya Mas ya. Iya. Terbukti malam ini Ya. mengadakan satu hajatan besar dalam semangatnya untuk Forum Kota Baru nanti
Kota Baru ini jadi salah satu pilot project untuk Iya. destinasi wisata malam hari ya. Malam hari, Dengan ada Kota karnaval Jogja, tadi, ini ikon- kita ikon berdandan baru seperti di indis Kota begini Jogja. ya. Saya kira ini bisa dimanfaatkan ya Mas ya. Oke Mas, kalau untuk menangkal hoax itu seperti apa sih? Karena ini kan, Ya, mohon maaf ya, pelaku ini lebih canggih juga. Dia akan menggunakan cara-cara yang lebih upgrade dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini seperti apa? ya kita itu begini. Selain tentu membangun narasi-narasi positif ya terkait Ya. dengan pemilu, demokrasi, politik, kita juga membuat semacam instrumen Ya. di media sosial kita Oke. ya di website KPU untuk mengklarifikasi. Mengklarifikasi misalkan, oh ini ada isu surat suara sudah coblos. Ya, 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 Berkembang langsung seperti dulu. Ya, langsung karena kita kan di media cepet banget sosial itu. cek fakta, Oke, cek fakta. ya, ya. Gitu. Langsung kita Ya, ya. langsung klarifikasi, kita langsung luruskan. Ya. Gitu kan. Karena Itu yang jangan kita sampai lakukan. kalah satset itu tadi Betul. kita jadi berapi gitu ya. Nah, Padahal iya, itu iya. hoax gitu Hoax, ya. betul. Nah, oke. Banyak Kecepatan sekali ya. 2019 soal Oke. pemilih gila, Ya. soal kecurangan, Ya. soal data disudah dan sebagainya. Ya. Itu dibangun sedemikian rupa, tetapi kita alhamdulillah 2019 kita bisa mengcounter mereka, Ya. counter narasi itu dengan baik ya, dengan media sosial kita juga. Ya. Memang strateginya sekarang media sosial, Mas. Ya, Mau betul. nggak mau itu. Ya, ya. Karena pengguna media sosial itu sudah 70% dari penduduk Indonesia. Betul. Ya, Dan ini- 70% itu semua sudah punya hak pilih gitu. ya. Betul, hampir semua lah Hampir ya. semua ya. Semua punya hak pilih. Oke, Mas Ahmad, kalau kita masih ngomongin soal hoax dan bagaimana kemudian mengantisipasinya, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi sudah pernah dilakukan ya. Iya, iya. Dan tentu ini juga butuh effort lebih tinggi lagi ya. Iya. Nah, Mas, apa yang kemudian KPU DIY akan lakukan dan untuk mewadahi teman-teman yang antusias untuk ikut menjadi penyelenggara pemilu itu, apa yang masih memungkinkan terbuka untuk masyarakat ikut terlibat tadi? Ya, Ya. saya kira kami itu membuka ruang kesempatan partisipasi masyarakat untuk ikut menjadi Penyelenggara semacam- ya. Pertama penyelenggara ya, yang kedua mereka menjadi sukarelawan lah, Oke, volunteer ya. Oke. berbasis komunitas mereka Ya. ya untuk melaksanakan sosialisasi Oke. di lingkungan komunitas mereka, Ya. teman-teman disabilitas, teman-teman hobis, teman-teman agamawan, Ya. silahkan. Ya. Nah, kami datang bisa membantu gitu kan. Mereka juga bisa melaksanakan secara mandiri Ya. gitu kan, sosialisasi seperti Ya, itu. ya, ya, ya. Nah, ini KPU nggak mungkin sendirian, Mas. Ya. Ya. Ini perlu didukung oleh masyarakat, inisiatif masyarakat, Ya. pemerintah, sektor swasta, Ya. media massa Ya. juga seperti Tribun ini, agar diseminasi pemilu ini terus meluas. Ya. Ini yang paling penting sebenarnya. Dan kami di KPU selama ini sudah bersinergi dengan pemerintah. Kami dengan Dinas Kominfo, Ya. dengan Kesbangpol, kemudian dengan perguruan tinggi. Ya. Nah, dengan perguruan tinggi ini kami kemarin bekerja sama untuk melakukan pendataan pemilih TPS di lokasi khusus. Oke. Karena mahasiswa Ada yang nggak mudik. ya, Betul. yang nggak mudik itu bisa menggunakan hak pilihnya di Betul. Jogja dan disediakan dengan TPS di lokasi khusus. Oke. Jadi di sekitar kampus itu Dipermudah ya. kita Oke. dirikan TPS khusus Oke. mahasiswa. Oke. Kalau Tetapi yang dari 2019? sekarang, 2019 itu memang Waktu itu? kemarin kita hanya mengandalkan 2% dari surat suara DPT. Oke. Nah, sehingga kita sebar ke banyak desa. Nah, untuk pemilu 2024 ini Ya. kita upayakan dari awal, Ya. kita data kerjasama dengan kampus, Ya. kemudian kita minta kalau kampus itu mau mengusulkan pendirian TPS kampus, baik Bisa di ya? dalam kampus maupun di sekitar Oke. kampus. Bisa. Berarti udah ada yang muncul ini, Mas? Sudah, Oke, ada ya, beberapa kemarin dari UGM sudah masuk Ya, datanya, ya. kemudian Ya, dari ya. beberapa perguruan tinggi, dari UIN juga ya, sudah sedang proses, kemudian dari pesantren-pesantren, Oke, jangan lupa. ya, artinya- dari lapas. Intinya bagi masyarakat ya yang tidak bisa menggunakan hak pilih di lokasi dan itu tersentral Ya. pada satu lokasi tertentu, ya itu bisa mengajukan
TPS di lokasi khusus. Oke, ya tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Ya, tentunya. Dan ini jangan khawatir teman-teman pelajar di Jogja yang Ya, dari ya, luar ya. Jogja, Ya. kalau misalnya tidak bisa mengikuti pemilihan umum pemilu di tempat asalnya, Tempat asal. akan dikasih akses Betul, dengan syarat dan ketentuan yang saya kira mudah ya. Mudah. Waktu Sekarang 2019 lebih mudah juga. asalkan dari awal ini. Ya. Tapi kita melalui melalui kampus, Ya, melalui ya. pesantren, Ya. melalui ada penanggung jawab secara institusional Ya. untuk mengajukan TPS di lokasi khusus itu. Oke, ya. Jadi jangan khawatir ya, Ya. tidak ada alasan lagi untuk Ya. tidak menjadi bagian dari pemilu sebagai integrasi bangsa tadi ya Mas ya. Oke, Mas satu lagi Mas, apa namanya itu, kan kita selalu ketika pemilu dilakukan, masyarakat itu antusiasnya luar biasa ya. Ya. Sampai-sampai mereka inisiatif sendiri TPS itu dibikin entertain sekali gitu ya, Ya, dengan ya, tema-tema. ya. Misalnya kayak ini indies gitu, ada tema yang hantu gitu ya, macam-macam lah. Ini apresiasi dari KPU sendiri seperti apa sih selama ini ke masyarakat yang dengan sukarela membuat TPS menarik sehingga orang datang gitu. Betul. Ya, memang di beberapa kali pemilu dan pilkada di Jogja ini banyak inisiatif masyarakat Ya. untuk membuat TPS unik namanya. Ya, Ya, ada yang TPS bola, pakai Betul. bola, ada yang superhero, superhero. wayang ya kan. Nah, itu kita tentu akan apresiasi Ya. ya, oleh KPU, terutama KPU kabupaten, Ya. melalui beberapa apresiasi yang semestinya lah. Ya, ya. Bahkan ini justru menjadi daya tarik bagi media massa Ya, ya. untuk publikasi di saat hari Oke. pemungutan suara. Selain biasanya ini TPS pejabat, ini Ya, TPS, TPS unik calon, ini ya. jadi menarik gitu loh. Ya, ya, ya. Oke. Itu kami sangat menyambut baik ya antusias masyarakat Jogja. Ini nanti mungkin di kawasan Kota Baru ini perlu itu ada Iya ya. TPS Mungkin pas indis ini ya. betul, Nah, pas hari H itu dibikin iya. seperti ini menarik sekali ya. Menarik sekali. Jadi Menarik TPS-nya sekali. sekitar Kota Baru dibikin Jadi, festival gini, Mas gitu Yuda, ya. Pemilu itu kan harus dalam suasana riang gembira. Namanya aja pesta Pesta. demokrasi. Ya, betul. Iya, ya, jangan ya. sepaneng gitu Betul, loh. ya, ya, Ini ya. yang harus ya, Konsentrasi politik boleh, boleh. tapi ya hanya saat ya, itu saja. saat ya. itu saja Ya, dan ya. tidak perlu Berlarut-larut. dibuat, Ya, berlarut-larut ya. gitu Oke. lah. Oke. Mas Ahmad, luar biasa ini situasi malam ini semesta mendukung Ini ya. mendukung. Mas Takung Tadi sekali sore sudah alhamdulillah. hujan, Betul. disiram dulu biar Ini enak bersih. banget nih suasananya. Jadi Betah ya Mas ya. betah, Nanti ya. sambil nyicip-nyicip kuliner di sini. Masih ramai loh itu. Oh iya masih Dari ramai tadi sampai loh sekarang. itu. Iya betul betul. Nanti kalau teman-teman kelewat acara Iya, seperti iya, ini, semoga nanti bulan-bulan ke depan akan ada acara rutin seperti ya, Mas Iya, Ahmad. iya. Dan satu lagi dong, pesan ke teman-teman pemilih pemula tadi supaya yakin bahwa satu suaranya itu menjadi sangat berarti untuk masa depan Indonesia. Oke, ya baik Mas Yuda. Mungkin untuk pemilih pemula, pemilih milenial Ya. yang baru pertama kali akan mengikuti pemilu, baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di Ya. TPS, ya. Kami berharap ya pastikan pertama nama Anda terdaftar sebagai pemilih, Ya. cek DPT online, Ya, ya. Karena semuanya sekarang ada di genggaman ya, cek DPT online, tulis di nama. gadget ya langsung bisa. Betul, kalau belum terdaftar nanti bisa lapor ke KPU kabupaten kota dan setelah itu mengikuti semua tahapan di media sosial KPU ya, mengikuti semua informasi Ya. sehingga bisa menjadi pemilih yang cerdas, Oke. pemilih yang rasional dan bertanggung jawab. Mas, kanal-kanal informasi yang bisa diakses teman-teman di mana saja? Semua ada Ya. di Facebook, Instagram ya, kemudian Twitter, Ya. kemudian Reels Ya, KPU, TikTok, langsung diketik ada KPU semua. DIY ya. KPU DIY. Langsung singkat, Ya, silakan semua ada. teman-teman di situ. Kalau misalnya ada kurang puas juga dengan informasi yang di situ, langsung datang ke KPU juga Nah, bisa ya. Bisa, kami terbuka. Kami Oke. punya yang namanya Zona Pintar Pemilu. Zona Pintar Pemilu. Zona Pintar Pemilu. Oke. Bahkan di Taman Pintar Kota Jogja, Ya. kita punya booth Rumah Pintar Pemilu. Ready setiap saat. ya? Ready setiap hari. Oke. di sana. Monggo silahkan teman-teman yang tertarik untuk turut mensukseskan pemilu 2024, tentu kita berharap semua ikut ya Mas ya. Iya dong. Menyelenggarakan pemilu yang Rugi pokoknya bermartabat. kalau Ya. nggak keren gitu loh kalau nggak ikut pemilu sekarang itu. Bermartabat dan berbudaya, kita berharap begitu ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi Mas Oke. Ahmad. Thank you, salam sehat Selamat selalu. sehat. Oke. Dan luar biasa malam ini, terima kasih semua tim kerabat kerja Tribun Jogja dan teman-teman KPU DIY, kolaborasi yang asik ya Mas ya. Iya. Dan teman-teman juga pemerintah Kota
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar, bermartabat dan berbudaya. Seperti itu ya doa kita bersama ya Mas. Amin, Semoga amin, amin. obrolan kita tidak berhenti di sini, manfaatnya bisa meluas dan untuk masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta khususnya. Oke, dan seperti itu teman-teman Tribuners ngobrol seru bareng KPU DIY dalam satu situasi yang keren banget di acara Golden Phone Kota Baru, dahulu dan tak terlupakan. Dan saya Yuda Kristawan, kalau ada salah kata undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, matur suwun. Thank you. Oke, makasih Mas Yuda. Keren.